Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman dari Prodi PTB. Kali ini saya akan membahas UTS dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Sebutkan pertanyaan, yaitu sebutkan dimensi-dimensi manusia dan bagaimana usaha untuk mengembangkan. Yang pertama, jawabannya yaitu dimensi manusia sebagai makhluk individu. Keterlibatan unsur-unsur di luar memperlemah aspek-aspek yang sudah ada. Sebelumnya, pada individu, perkembangan setiap individu pun berbeda. Ada yang contohnya ada yang diunggul di A, ada yang lemah yang di B, dan sebaliknya. Yang kedua yaitu dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Tidak ada manusia yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Hakikatnya yaitu membentuk hukum pendirian, kaidah, berlaku, bekerja sama, atau dalam kelompok. Yang ketiga, dimensi manusia sebagai makhluk susila atau bermoral. Yang ini yaitu ada dua istilah. Yang pertama, etika, persoalan atau kebaikan. Mencuri dan membunuh itu perbuatan yang tidak baik, dan adapun tidak ada orang. Yang kedua, etika, persoalan kepanasan dan kesopanan. Contohnya gaya makan, gaya berbicara, gaya pakaian, atau gaya duduk terhadap orang. Istilah bermoral itu kepanasan orang yang lebih tinggi ditinggikan lagi menjadi kebaikan-kebaikan yang lebih tinggi. Manusia sebagai makhluk susila ini berkaitan dengan tata susila dan norma yang berlaku. Norma-norma tersebut memberikan batas-batas individu dalam berlaku, memberikan identifikasi individu dengan kelompok, dan tentunya menjaga solidaritas sosial. Yang persoalan kedua yaitu jelaskan perbedaan pembelajaran dan pendidikan. Perbedaannya yaitu belajar yaitu perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Pembelajaran adalah usaha membantu siswa atau anak mendidik mencapai perubahan struktur kognitif melalui pemahaman. Psikologi human, pembelajaran adalah usaha guru untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar, yaitu enjoy, yang membuat mahasiswa dipanggil untuk belajar. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan. Dengan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual dan keagamaannya, pengendalian diri atau kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperluas dirinya, masyarakat, bangsa, juga dan negara. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa mengetahui banyak hal terjadi di masa lampau. Sejarah merupakan disiplin device yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran budaya, mencetak pemahaman moral dan budi pekerti. Semua orang dan bangsa hidup dalam sejarah untuk mengambil beberapa contohnya komunitas menggunakan bahasa yang diwarisi dari masa lalu. Mereka hidup dalam masyarakat dengan budaya, tradisi, dan agama yang kompleks yang tidak diciptakan secara mendadak. Orang-orang yang menggunakan teknologi yang tidak mereka ciptakan sendiri, dan tiap individu dilahirkan dengan varian pribadi
dari template genetik yang diturunkan yang dikenal sebagai genom yang telah berevolusi selama masa hidup spesies manusia. Jadi memahami keterkaitan antara masa lalu dan masa kini sangatlah mendasar untuk pemahaman yang baik tentang kondisi manusia. Singkatnya, itulah mengapa sejarah penting. Ini tidak hanya berguna untuk kepentingan sejarah, menawarkan gudang informasi tentang bagaimana orang dan masyarakat berperilaku. Ini persoalan yang berikutnya, yaitu mengapa sebagai calon pendidik perlu mempelajari sejarah pendidikan. Sebagai landasan ekonomi memberikan perspektif tentang potensi masuknya keuangan, materi persiapan yang mengatur sumber keuangan dan bertanggung jawab terhadap anggaran pembelajaran. Persoalan berikutnya, bagaimana penerapan landasan ekonomi dalam proses pembelajaran. Dan manajemen SDM dan produksi, maka sistem pendidikan, struktur kurikulum, dan jumlah serta jenis pendidikan diatur kembali. Yang kedua yaitu biaya pendidikan murah. Yang ketiga, semua dan diorientasikan kepada kebutuhan pengembangan ekonomi yang didasarkan pada ekonomi tinggi, fleksibilitas, dan mobilitas. Persoalan kelima, sebagai orang guru, bagaimana Anda menerapkan asas pendidikan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam berkehidupan umum. Pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri, bahwa pengajaran harus berdasarkan pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Pembelajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat, bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuh-penuhnya lahir dan batin hendaklah diusahakan dengan kekuatan sendiri dan tentunya menolak bantuan apapun. Yang berikutnya, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri mutlak harus belajar sendiri segala usaha yang dilakukan, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu baik adanya alasan lahir ataupun batin untuk mengembangkan segala kepentingan, kebahagiaan, dan keselamatan anak-anak. Yang terakhir yaitu pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan profesi dan pekerjaan di bidang pendidikan? Dan jelaskan. Pekerjaan yaitu kegiatan yang dilakukan orang tersebut untuk mencari nafkah. Ini bisa berupa bisnis, profesi, atau pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan uang. Banyak yang berpikir bahwa pekerjaan dan profesi adalah sinonim, tapi kenyataannya mereka berbeda. Sedangkan profesi adalah kegiatan yang membutuhkan pelatihan khusus dan pengetahuan atau kualifikasi keterampilan untuk menyeratkan keanggotaan badan profesional dan sertifikat praktik
individu yang melakukan profesi memberikan layanan yang dipersonalisasi disebut profesional, yang dipandu oleh kode perilaku tertentu yang dibentuk oleh badan terkait. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.